Namun bidan Nani tak menyerah. Seberat apapun jalan dan keterbatasan alat kesehatan yang dimiliki, ia tetap berupaya menolong sebisanya. Pagi hari kembali menyapa Waduk Wadas Lintang. Sambil menikmati udara segar pedesaan dengan pemandangan yang indah, saya membayangkan seperti apa jadinya bila kelak suatu saat nanti harus mengabdikan diri sebagai seorang dokter di desa terpencil seperti ini. Kalau misalkan suatu hari ditempatkan di daerah seperti ini, ya mau nggak mau harus siap. Walaupun nanti akan ada pilihan lainnya seperti Ibu Nani banyak option, tapi kadang-kadang SK yang menentukan kan, yang atas yang menentukan ibaratnya. Ya mau nggak mau harus dilakukan karena ya ini juga sebagai pembelajaran juga sih. Kalau misalnya nanti ke depannya ada gambarnya seperti ini gitu. Bersama Bu Nani, saya mengerti, mengabdi itu butuh kekuatan, kesabaran, dan ketulusan. Pengalamannya telah menggugah saya. Betapa masyarakat dimanapun mereka berada sangat ingin menikmati pelayanan kesehatan. Ya kalau untuk desa tidak bisa dipungkiri ya, kalau memang sangat nggak hanya di sini aja, mungkin desa-desa lain, daerah lainnya pun juga pasti akan ada sangat minim pelayanan kesehatan karena itu dia dari faktor akses untuk distribusi seperti alat-alat kesehatan ataupun obatnya itu kan pasti sangat sulit. Tapi seharusnya pemerintah kabupaten atau pemerintah kotanya itu bisa lebih lagi memberikan perhatian yang khusus gitu. Nggak hanya di kota-kota besar saja, tapi kalau saya lihat sih di desa Kumejing ini sudah cukup baik. Kisah dari bidan Nani masih terus mengalir. Pancen adem banget ya sikile. Sakit, aduh, sakit. Untuk marani Bu Bidan jilet ya. Assalamualaikum, Bu Bidan. Sakniki teng daleme Mbak Rip nggih, Mbak Rip najeng lahiran nih kok. Waktu itu kan saya ditelepon sama keluarga pasien, terus saya datang ke sana. Sesampai di sana saya lakukan pemeriksaan, saya tensi, kan biasanya sih tensinya normal. Kebetulan waktu itu tensinya 140/90. Terus setelah saya tahu tensinya tinggi, terus kebetulan ibunya itu bengkak-bengkak. Saya sampaikan kepada keluarga, Pak ini harus dirujuk karena kondisi ibu tidak bagus. Tak pasang infus riyen nggih. Nggih, sekedap. Ibunya kejang. Terus setelah itu keluarga panik. Mbak, pakai sendok, Mbak. Sendok nggih. Sekedap. Sabar, Mbak. Ya, sabar ya, Mbak. Istighfar, Mbak. Pak nuwun sewu. Iki kudu golek mobil siki, kudu ke rumah sakit. Aja kesuwen ya. Heeh. Pokoknya cepet. Takutnya ibu sama bayi ndak ketolong kayak gitu. Namun bidan Nani tak menyerah. Seberat apapun jalan dan keterbatasan alat kesehatan yang dimiliki, ia tetap berupaya menolong sebisanya. Banyak sih ya Mbak yang bilang kalau sini itu berat. Tapi sebenarnya mungkin kalau dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang di Kalimantan, di Irian, mereka lebih berat lah. Ya saya syukurilah di sini. Enggak, kalau saya sih merasa enak-enak saja. Seiring dengan dorongan semangat dari suami dan ketiga anaknya,
Bidan Nani bertekad untuk terus mengabdi di Desa Kumejing, desa yang kini telah menjadi rumah kedua baginya. Keluarga sih mendukung sekali ya Mbak, apalagi Bapak misalkan seandainya saya itu dipanggil untuk melahirkan misalkan itu malam pun Bapak itu biasa nemeni saya kayak gitu. Iya, nganter ke sana itu nganter. Bahkan kadang kalau ndak tidur semalaman pun di tempat pasien itu pun biasanya Bapak nemeni. Ia berharap pengabdiannya di Desa Kumejing, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah ini tidak sia-sia. Tingkat derajat kesehatannya terutama untuk ibu dan anak itu saya harapkan meningkat sesuai dengan harapan dari pemerintah. Saya sadar, dokter hanyalah akan menjadi sebuah gelar dan identitas tidak bermakna apabila tidak ada ketulusan dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Bisa terbayang betapa majunya negeri ini apabila dipenuhi dengan sosok dengan semangat dan dedikasi tinggi. Sosok seperti Bidan Nani Susilo Ningsih. Apapun, dimanapun tempatnya, kalau kita mengerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan terasa enak lah. Walaupun jalannya sulit, walaupun bedanya susah, tapi dengan ikhlas semuanya akan terasa enak dan gimana? Hati itu akan rasanya puas manakala kita bisa menolong orang yang dalam kesusahan itu dalam keadaan benar-benar akhirnya berhasil apa yang kita tolong itu. Terima kasih Bidan Nani untuk pelajaran hidup yang tak ternilai harganya.